Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan. Nah, untuk mengawali perkuliahan ini, kita mengawali dari asumsi. Nah, asumsi dalam konsep ini dipandang sebagai dasar atau landas tumpu kita ketika kita akan membahas topik-topik bahasan dalam perkuliahan ini. Nah, asumsi yang akan digunakan dalam perkuliahan ini antara lain akan membahas perihal fenomena, perihal manusia, perihal bernalar, perihal pendidikan, dan perihal kecakapan abad 21. Tadi kita bicara asumsi pertama memandang perihal fenomena. Nah, fenomena itu sebagai cara pandang didasarkan kepada substansi, proses, serta kondisi. Nah, jadi ketika kita memandang segala sesuatu di alam semesta atau di dunia ini, hendaknya kita harus bisa memahami substansi atau sesuatunya, kemudian prosesnya, serta kondisinya. Nah, ketika ketiga unsur dalam fenomena bisa dipahami, maka kita bisa memahami segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, asumsi kedua, kita melihat perihal manusia. Kita pahami bahwa manusia sebagai makhluk paling sempurna jika kita banding dengan makhluk-makhluk lain, termasuk ketika kita bandingkan dengan binatang atau hewan, bahwa manusia itu memiliki kompetensi sekaligus juga potensi. Nah, potensi itu sebagai kemampuan manusia difitrahkan. Artinya sejak manusia dilahirkan, manusia memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai potensi. Nah, manusia dalam konsep ini kita bagi menjadi tiga, yaitu manusia sebagai individu, kemudian manusia sebagai komunitas atau kelompok, dan manusia sebagai masyarakat. Semua manusia yang disebut tadi, semuanya memiliki potensi sama. Nah, potensi dari manusia tadi, baik sebagai individu, kelompok, maupun masyarakat, digunakan untuk memandang fenomena. Jadi, potensi manusia sama, sehingga manusia memiliki peluang sama untuk memahami fenomena yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya, manusia itu akan menggunakan kemampuan penalaran. Kemampuan penalaran manusia itu berbeda. Dimulai dari penalaran tingkat rendah sampai penalaran tingkat tinggi. Penalaran tingkat tinggi itu yang kita kenal dengan istilah higher order thinking skill, itu berisikan 3 jenis aktivitas bernalar, yaitu analisis, kemudian evaluasi, dan berikutnya kreasi atau mensintesiskan. Nah, dengan penalaran tadi, manusia dapat memahami fenomena, diawali dengan menganalisis fenomena tadi, sehingga bisa menyebutkan apa itu substansi atau sesuatunya, bagaimana prosesnya, selanjutnya bagaimana kondisinya. Nah, pemaduan pemahaman tadi berdasarkan analisis, kemudian ditingkatkan lagi, dievaluasi, dan selanjutnya hasilnya kita kreasikan atau kita gabung ulang, sintesiskan, sehingga pemahaman manusia menjadi lebih sempurna terhadap sesuatu tersebut. Nah, selanjutnya manusia akan berupaya melalui pendidikan. Jadi pendidikan kita asumsikan sebagai upaya manusia untuk meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mengembangkan keterampilan. Nah, jadi ada 4 asumsi. Pertama, kita pandang dari asumsi fenomena. Segala sesuatu di dunia itu kita tempatkan sebagai fenomena dulu. Kemudian
dipahami oleh manusia sesuai dengan potensi fitrahnya, baik manusia sebagai individu, sebagai komunitas atau kelompok, dan masyarakat. Nah, manusia-manusia yang ada di sana, baik individu, komunitas maupun masyarakat, akan menggunakan aktivitas bernalarnya. Yaitu tadi penalaran tingkat tinggi yang dituntut saat ini, diawali dengan manusia dapat menganalisis, mengevaluasi, kemudian mengkreasi atau sintesiskan, memadukan ulang. Nah, apabila itu dilakukan sebagai upaya sadar terencana, nah manusia akan dapat meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilannya. Nah sekarang dalam perkuliahan ini, Anda sebagai manusia bisa berperan sebagai individu, sebagai kelompok atau komunitas atau masyarakat. Diharapkan di akhir perkuliahan ini, Anda sebagai partisipan atau sebagai manusia diharapkan memiliki kecakapan untuk kehidupan abad 21. Nah inilah sebagai target akhir kita dalam perkuliahan ini, nanti Anda menjadi manusia cakap untuk kehidupan abad 21. Nah, ciri manusia cakap di abad 21, pertama, mampu berpikir kritis, mampu tadi saya ulang. Tuntutan manusia di abad 21, pertama, mampu bernalar kritis. Jadi penalarannya harus kritis. Kemudian kinerjanya harus kreatif. Kemudian ketika dia berinteraksi harus komunikatif. Dan yang terakhir, kita harus mampu bersosialisasi secara kolaboratif. Nah itulah yang kita harapkan nanti di akhir kegiatan ini Anda menjadi smart, educated people yang memiliki kecakapan hidup untuk abad 21, didasari oleh 4 asumsi, yaitu asumsi tentang fenomena, tentang manusia, tentang pendidikan, dan bernalar. Nah demikian saya harapkan apa yang disajikan di awal itu sebagai bekal kita ketika kita membahas topik-topik bahasan pada mata kuliah, di mana nanti ada sejumlah pokok bahasan yang akan kita bahas. Berdasarkan asumsi yang dipahami tadi, kita diharapkan dapat memahami topik-topik yang akan dibahas dalam perkuliahan ini. Nah, diharapkan semoga Anda memahami, kemudian menggunakan, dan akhirnya diperolehlah kecakapan hidup untuk abad 21. Nah, demikian pengantar dari perkuliahan ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.